Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Royhana Latifatun Nabila dengan NIM 23050974155, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi kelas 2023E. Video ini saya buat untuk menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Pancasila. Menurut saya, makna Pancasila sebagai landasan hidup bangsa Indonesia merupakan landasan ideologis yang menjadi pedoman negara Indonesia dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila mencerminkan semangat keberagaman, keadilan, solidaritas, dan kesejahteraan rakyat, sehingga menjadi dasar pengambilan kebijakan dan tindakan pemerintah. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi resmi Indonesia diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut beberapa bentuk implementasi berdasarkan 5 sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Penerapan sila pertama Pancasila meliputi pengakuan negara terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Hal ini termasuk melindungi hak asasi manusia, termasuk kebebasan hati nurani, dan berkeyakinan bagi seluruh bangsa negara. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini dilaksanakan melalui kebijakan dan program yang bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Contoh implementasinya antara lain program bantuan sosial, upaya pengentasan kemiskinan, dan perlindungan sosial. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Implementasi Persatuan Indonesia melibatkan upaya untuk memelihara kesatuan dan kerukunan nasional. Ini mencakup promosi toleransi antar agama, antar suku, dan antar kelompok, serta tindakan yang mencegah konflik sosial. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Implementasi sila keempat ini termasuk pelaksanaan demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang memungkinkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Ini melibatkan pemilihan umum, parlemen, dan perwakilan rakyat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi sila kelima ini mencakup upaya untuk mencapai kesetaraan ekonomi dan keadilan sosial. Hal ini mencakup kebijakan yang mendistribusikan kembali kekayaan, melindungi hak-hak pekerja, dan meningkatkan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan layanan kesehatan. Selain kebijakan pemerintah, Pancasila juga diterapkan dalam pendidikan di semua jenjang, termasuk pendidikan karakter di sekolah. Pendidikan karakter bertujuan untuk melahirkan generasi muda yang memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila. Pancasila juga diimplementasikan dalam hubungan internasional Indonesia melalui diploma berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila seperti non-blok, perdamaian, dan kerjasama internasional. Pancasila juga tercermin dalam berbagai upacara kenegaraan dan lambang negara, seperti bendera merah putih dan lambang Garuda Pancasila. Secara umum, Pancasila adalah panduan yang membimbing pembangunan dan pemerintahan Indonesia secara membantu menjaga nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan dalam masyarakat. Implementasi Pancasila adalah proses yang terus berlanjut dan merupakan bagian integral dari kehidupan negara Indonesia. Penyebab kegagalan perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda disebabkan oleh banyak faktor yang kompleks dan seringkali saling berkaitan. Beberapa faktor tersebut antara lain: 1. Keunggulan kekuatan militer dan teknologi Belanda. Belanda, sebagai negara jajahan, mempunyai keunggulan dalam kekuatan militer dan teknologi persenjataan. Mereka memiliki tentara yang terlatih, senjata modern, dan keterampilan taktis yang unggul. Keunggulan ini membuat perlawanan terhadap penjajah Belanda sangat sulit bagi bangsa Indonesia yang pada saat itu tidak mempunyai senjata atau pelatihan militer yang sebanding. Yang kedua, sumber daya ekonomi dan keuangan. Belanda menguasai sumber daya ekonomi penting di Indonesia, seperti perdagangan, rempah-rempah, hasil pertanian, dan pertambangan. Pendapatan dari sumber daya ini
memberikan Belanda sumber daya keuangan yang besar yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaan mereka di Indonesia. Yang ketiga, Divide et Impera. Kebijakan Divide et Impera yang diterapkan oleh penjajah Belanda memanfaatkan perbedaan suku, agama yang ada di Indonesia. Mereka memanipulasi perpecahan dalam masyarakat Indonesia dengan menciptakan perselisihan dan konflik antar kelompok etnis dan agama, sehingga mempersulit perjuangan kemerdekaan. 4. Kerjasama dengan elit pribumi. Belanda sering membentuk aliansi dengan penguasa lokal atau elit pribumi yang mendukung penjajahan mereka. Kerjasama seperti ini memecah perlawanan dan mempertahankan kekuasaan Belanda. 5. Taktik diplomatik dan kebijakan politik. Belanda menggunakan taktik diplomatik untuk mendapatkan dukungan internasional dan mencoba mendapatkan legitimasi atas penjajahan mereka di Indonesia. Mereka juga menjalankan kebijakan politik yang bertujuan memecah belah pemerintah daerah dan menjadikan pemimpin daerah sebagai alat kontrol. 6. Konflik ideologi. Di Indonesia, terdapat banyak ideologi dan kelompok protes yang berbeda, terkadang saling bersaingan. Kegagalan mencapai konsensus dan kerjasama yang erat dalam perjuangan kemerdekaan mempengaruhi efektivitas perang perlawanan. Yang ketujuh, ketidakmampuan berkoordinasi. Pada masa perjuangan kemerdekaan, kurangnya koordinasi antar kelompok perlawanan di berbagai daerah membuat perjuangan anti-kolonial menjadi sulit. Keputusan dan taktik yang tidak selaras dapat mengurangi efektivitas perlawanan. 8. Faktor eksternal. Faktor eksternal seperti Perang Dunia juga mempengaruhi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selama Perang Dunia Kedua, Belanda diduduki oleh Jerman yang mengubah dinamika kekuasaan di koloni tersebut. Meskipun perjuangan kemerdekaan Indonesia awalnya menghadapi banyak hambatan dan kendala, tekad dan semangat perjuangan bangsa Indonesia akhirnya membuahkan hasil. Pada tahun 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dan setelah serangkaian peristiwa termasuk Perang Kemerdekaan Indonesia yang berlangsung dari 1945 hingga 1449, Indonesia berhasil meraih kemerdekaan pada tahun 1949 dengan pengakuan dari Belanda dan komunitas internasional. Piagam Jakarta yang ditandatangani pada 22 Agustus 1949 mempunyai pro dan kontra tersendiri, khususnya bagi kelompok agama dan nasionalis di Indonesia. Persoalan pokok yang menjadi inti perdebatan adalah 1. Status Papua Irian Barat. Salah satu persoalan utama yang menimbulkan rugi untungnya adalah status Papua di waktu itu dikenal dengan nama Irian Barat. Dalam Piagam Jakarta, Belanda setuju untuk menyerahkan kendali atas Irian Barat kepada Indonesia dalam waktu 1 tahun. Namun, hal ini memicu kebencian di kalangan kelompok nasionalis yang memandang wilayah tersebut sebagai bagian integral dari Indonesia. Untuk menyelesaikan masalah Papua, akhirnya pemerintah Indonesia menyerahkan masalah tersebut kepada PBB. Dan berkat perjanjian New York tahun 1962, Irian Barat pun diserahkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB sementara pada 1969. Irian Barat kemudian diserahkan kepada Indonesia melalui PPRA, Penentuan Pendapat Rakyat, yang juga kontroversial. Namun, hingga saat ini, permasalahan Papua masih menjadi kontroversi dan konflik. 2. Kedudukan agama dalam negara. Piagam Jakarta memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur kedudukan agama dalam negara. Meskipun hal tersebut menjelaskan bahwa negara akan mengakui kebebasan beragama, hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan kelompok agama,
terutama mereka yang ingin melihat Islam memainkan peran yang lebih besar dalam pemerintahan. Untuk mengatasi perbedaan pendapat mengenai peran agama dalam negara, Indonesia mengadopsi Pancasila sebagai dasar negara, mengakui kebebasan beragama, dan tidak secara khusus menganut agama apapun. Pancasila merupakan kerangka dasar yang memungkinkan keberagaman agama diakui dan dihormati dalam masyarakat. 3. Federalisme. Piagam Jakarta mengakui prinsip federalisme dalam konteks negara kesatuan. Hal ini memberikan otonomi kepada daerah untuk mengurus urusan daerahnya. Namun, kasus nasionalis khawatir bahwa federalisme mengancam persatuan Indonesia. Nah, akan hal itu, meskipun federalisme belum sepenuhnya diterapkan di Indonesia, namun prinsip otonomi daerah masih diterapkan dalam bentuk desentralisasi. Hal ini memungkinkan daerah untuk mengatur urusan daerahnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia terus bergerak menuju otonomi daerah yang lebih besar dengan memperluas kekuasaannya di wilayah tersebut. Penyelesaian permasalahan yang timbul dari Piagam Jakarta telah berlangsung sepanjang sejarah Indonesia dan seringkali melibatkan negosiasi, perubahan hukum, dan penyesuaian kebijakan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh berbagai pihak. Perdebatan dan konflik tersebut mencerminkan kompleksitas pembentukan dan perkembangan negara dan masyarakat Indonesia pasca kemerdekaan. Secara keseluruhan, nilai, norma, dan moral masyarakat berinteraksi untuk membentuk kerangka perilaku yang membantu individu dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai mendefinisikan apa yang dianggap penting, norma-norma mengatur tindakan sesuai dengan nilai-nilai tersebut, dan moral memberikan panduan etika dalam membuat keputusan. Semua tiga konsep ini sangat relevan dalam membentuk dinamika dan budaya sosial dalam masyarakat. Proses pembentukan nilai, norma, dan etika dalam masyarakat Indonesia melibatkan beberapa tahapan dan faktor budaya, sejarah, dan sosial. Berikut gambaran singkat proses ini. 1. Warisan budaya. Nilai, norma, dan etika masyarakat Indonesia berasal dari warisan budaya. Indonesia mempunyai lebih dari 300 suku bangsa, yang masing-masing suku mempunyai adat istiadat dan tradisi budaya yang unik. Nilai-nilai seperti gotong royong, menghormati orang yang lebih tua, dan keberagaman budaya merupakan contoh nilai yang terbentuk melalui warisan budaya tersebut. 2. Agama. Agama memegang peranan sentral dalam membentuk nilai dan etika di Indonesia. Mayoritas penduduk agama beragama Islam, dan agama tersebut mempunyai pengaruh yang kuat dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai agama seperti kejujuran, kasih sayang, dan keadilan menjadi landasan moral dan etika masyarakat. 3. Sosialisasi. Proses pembelajaran nilai-nilai sosial dimulai sejak individu masih anak-anak. Keluarga, sekolah, dan masyarakat memainkan peran penting dalam sosialisasi. Keluarga merupakan tempat pertama individu mempelajari nilai-nilai dasar seperti menghargai orang lain dan etika dalam berinteraksi. 4. Interaksi sosial. Melalui interaksi dengan orang lain dalam masyarakat, individu memperkuat dan menginternalisasi nilai dan norma. Ujian dan hukuman sosial membentuk cara individu menyesuaikan perilakunya agar sesuai dengan norma yang berlaku. Perubahan sejarah dan sosial, itulah yang kelima. Sejarah Indonesia, termasuk perjuangan melawan kolonialisme, membentuk nilai-nilai patriotisme, kemerdekaan, dan nasionalisme. Perubahan sosial seperti modernisasi dan globalisasi juga mempengaruhi perkembangan nilai dan norma dalam masyarakat. 6. Perkembangan politik. Nilai-nilai seperti demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia merupakan hal yang penting dalam landscape politik di Indonesia. Sejarah politik Indonesia, termasuk perjuangan kemerdekaannya, berperan dalam membentuk nilai-nilai tersebut. 7. Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang memuat nilai-nilai seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, solidaritas, demokrasi, dan keadilan sosial
Indonesia. Pancasila memberikan kerangka nilai dan norma yang dijunjung tinggi oleh negara dan masyarakat Indonesia. 8. Media dan teknologi. Media massa termasuk televisi, internet, dan media sosial berperan dalam menyampaikan informasi dan mempengaruhi persepsi nilai dan etika. Media mempengaruhi cara masyarakat memahami isu-isu sosial dan moral. Proses terbentuknya nilai norma dan moral masyarakat Indonesia adalah hasil dari interaksi yang kompleks antara beberapa faktor budaya, sejarah, dan sosial. Nilai-nilai ini membentuk dasar etika dan moral yang mengatur perilaku dan interaksi dalam masyarakat Indonesia. Pancasila telah diakui sebagai dasar negara dan ideologi resmi Republik Indonesia. Namun, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragam dengan berbagai latar belakang budaya, agama, dan pandangan politik. Oleh karena itu, memposisikan Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah ideologi-ideologi lain yang berkembang di masyarakat merupakan tantangan penting. Berikut adalah beberapa pandangan tentang bagaimana kita dapat mengatasi tantangan ini. Yang pertama, Pancasila sebagai perekat. Pancasila dapat berperan sebagai perekat sosial yang menghubungkan masyarakat Indonesia yang beragam. Ini adalah pandangan yang menekankan peran Pancasila dalam mempersatukan berbagai kelompok, sosial, agama, dan suku di Indonesia di bawah payung nilai-nilai bersama. Yang kedua, dialog dan kompromi. Pemerintah dan pimpinan masyarakat seharusnya memfasilitasi dialog dan kompromi antar berbagai kelompok yang mewakili ideologi berbeda. Ini dapat membantu mencapai kesepakatan dan mendorong keberagaman dan menghormati pluralisme ideologi. 3. Pendidikan dan kesadaran Pancasila. Pendidikan yang mendorong pemahaman yang lebih baik tentang Pancasila dan nilai-nilainya harus menjadi prioritas. Ini dapat memastikan bahwa warga negara memahami peran dan relevansi Pancasila dalam kehidupan mereka. 4. Menghormati kebebasan berpendapat. Penting untuk menghormati hak setiap individu untuk memiliki keyakinan dan ideologi pribadi. Pancasila seharusnya tidak digunakan untuk memaksa individu atau kelompok untuk mengadopsi pandangan tertentu. 5. Implementasi Pancasila dalam kebijakan. Pancasila seharusnya tercermin dalam kebijakan pemerintahan dan tindakan negara. Ini mencakup penegakan hukum yang adil dan berkeadilan, perlindungan hak asasi manusia, serta kebijakan yang mendorong kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi. 6. Berkembang bersama. Ideologi yang ada di masyarakat dapat berkembang bersama-sama dengan Pancasila asalkan nilai-nilai dasar Pancasila seperti keadilan sosial dan persatuan tidak dilanggar. Perkembangan ideologi lain harus beriringan dengan menjaga harmoni dan kestabilan sosial. Dari penjelasan tersebut, perlu diingat bahwa Pancasila mempunyai ciri khas yang mencerminkan nilai-nilai keindonesiaan dan sejarah perjuangan negara. Jadi, meskipun masyarakat mempunyai hak untuk berbeda-beda pendapat, penting untuk memastikan bahwa Pancasila tetap menjadi landasan utama pembangunan dan jati diri bangsa Indonesia. Dukungan yang berkelanjutan terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia harus diimbangi dengan penghormatan terhadap hak-hak individu dan pluralisme ideologi. Hal ini akan memungkinkan Indonesia untuk mempertahankan identitas keberagamannya, sekaligus menjaga persatuan dan stabilitas.